Halo teman-teman, masih dari perjalanan Kembara ke Timur. Kali ini aku mau jalan-jalan ke sebuah tempat yang katanya bagus banget teman-teman. Dan tempat itu adanya di Kepulauan K, di salah satu pulau kecil namanya Pulau Roa kalau nggak salah. Dan ini aku berangkat dari Pantai Ngurbloat itu menuju ke Desa Dulah Darat dulu teman-teman. Dari Dulah Darat aku nyewa perahu menuju ke Pulau Bair. Nggak jauh kok dari Dulah Darat itu, kalau nggak salah cuma berapa menit ya, sejaman lah kalau nggak salah, sejam satu sampai 1,5 jam kalau nggak salah. Dan perjalanan sudah sampai di Pulau Roa teman-teman. Kami masih mencari celah untuk masuk menuju ke Laguna yang banyak didatengin orang gitu loh. Dan Pulau Roa ini memang banyak sekali keindahan yang kita bisa eksplor di sini. Banyak pantai-pantai kecil, terus banyak celah-celah karang yang bagus, terus banyak juga pantai-pantai tersembunyi teman-teman. Untuk sewa perahunya tuh beragam ya harganya, mulai dari yang kecil ada, yang gede ada, jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman ketika nanti mau ke Pulau Bair. Menuju ke Pulau Bair ini sebenarnya bisa ditempuh dari Pantai Pasir Panjang tempat aku menginap teman-teman. Tapi dari sana itu sewa boatnya mahal-mahal banget. Dan memang umumnya sih orang-orang yang mengunjungi Pulau Bair itu berangkat dari Dulah Darat ini, dari desa Dulah Darat ini. Dan kalau dari Pasir Panjang itu kalau nggak salah kalau pakai speed besar itu kemarin aku nanya-nanya butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan kalau dari Dulah Darat ini pakai speed yang gak kecil gini itu 1 jaman kalau nggak salah, 1 jam kemarin, 1 jam lebih lah. Dan di sini tuh lebih murah. Jadi kalau kita mau ke Pulau Bair itu biasanya kalau berangkat dari Desa Dulah Darat itu tuh dapat kapalnya kapal nelayan seperti ini, lebih kecil. Dan kalau buat pejalan-pejalan yang singkat 5 sampai 8 orang tuh masih bisa sih teman-teman. Harga sewa kapalnya itu beragam ya, dari mulai 600.000, ini aku dapat sekitar 650 apa 700 kemarin. Dan ini dibagi sama 3 orang karena dapat sharingan gitu. Jadi minta tolong aja ke orang penginapan. Mereka pasti akan punya rekan-rekan penginapan yang lain yang di sana ada juga tamunya yang ada nggak yang mau ke Pulau Bair, nanti kita bisa share cost untuk biaya kapalnya gitu. Kalau sendiri kan lumayan mahal ya, 600-an gitu. Kalau dibagi 3 kan lumayan tuh, 200 sekian kan, 210.000 apa berapa gitu kemarin. Jadi akan lebih ringan kalau teman-teman bisa share cost ke penumpang lain atau ke teman-teman juga yang pengen datang ke Pulau Bair. Mereka juga pasti akan butuh kita gitu. Kita butuh dia butuh kita gitu. Jadi kita dalam satu grup datang ke sana. Ya 5 orang masih oke, 10 orang juga kayaknya masih muat ini kapalnya. Dan ini sudah mulai memasuki area-area Pulau Bair teman-teman. Dan air lautnya tuh sehijau toska itu beneran teman-teman. Aduh, teman-teman yang datang ke sini pasti langsung jatuh cinta dengan dengan Laguna kecil ini. Nggak kecil juga sih, ini besar ini teman-teman. Di bagian kanan kirinya itu diapit oleh tebing-tebing karang yang terjal dan makin mempercantik sih tempat ini teman-teman. Dan melihat air yang bersih, jernih seperti itu rasanya pengen segera nyebur, pengen segera sampai di Pulau Bairnya. Laguna ini terlindung dari ombak laut langsung teman-teman ya. Jadi aman banget buat berenang, walaupun anak-anak kecil dikasih pelampung pasti akan senang banget berenang di sini. Dan ini kebetulan banget ya, pas kesini tuh nggak ada orang sama sekali, jadi serasa Laguna pribadi teman-teman. Rasanya pengen segera menjeburkan diri di Laguna ini teman-teman dan berenang sepuasnya di sini. Tapi cuaca saat itu sedang terik-teriknya dan panas banget sih. Dan kita hanya menikmatinya saja dari atas bebatuan karang, melihat panorama dalam bentang cakrawala yang indah sekali teman-teman. Jadi pulaunya ini, teman-teman bisa lihat sendiri kalau datang ke sini ya. Itu airnya jernih, sejernih itu, terus tenang banget suasananya. Dan
Asik banget sih sepertinya buat berenang kalau nggak panas banget ya. Ini mataharinya lagi pas ada di atas kepala. Dan tadi tuh sempat dibilangin sama bapak perahunya kalau ada tempat yang asik buat berenang mas. Nanti saya ajak ke sana. Belum banyak orang yang tahu tempat ini gitu. Wah saya jadi penasaran, akhirnya saya nggak jadi berenang di tempat ini dan kita segera bergegas ke tempat yang tersembunyi itu teman-teman. Dan Pulau Bair ini saat ini menjadi salah satu destinasi andalannya juga dari Kepulauan K teman-teman. Biasanya orang yang datang ke Kepulauan K itu pasti akan main ke Pulau Bair ini. Rasa penasaran saya akan tempat tersembunyi yang diceritakan oleh Bapak Perahu tadi itu menggebu-gebu teman-teman. Akhirnya kita bergegas menuju ke tempat tersebut. Dan itu asli sedang panas banget, sedang terik-teriknya matahari pas di atas kepala teman-teman. Gak tahu kenapa ya di timur Indonesia ini rasanya mataharinya tuh ada 6 gitu. Panasnya minta ampun. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, usahakan selalu memakai sunblock atau tabir surya kalian. Dan juga bawa topi lah kalau nggak pengen jidatnya tuh terkelupas. Soalnya kalau masalah saya itu biasanya gosong sih nggak apa-apa ya, kulit emang udah gosong, tapi ketika sudah pada ngelupas, aduh itu perihnya minta ampun teman-teman. Dan tempat tersembunyi yang tadi diceritakan sama si Bapak Perahu itu letaknya memang nggak jauh dari Laguna tadi. Dan ini tuh sedang surut banget teman-teman. Dan perahu nggak bisa masuk, akhirnya ya kita jalan kaki, perahunya diikat di tengah, sambil nunggu pasang. Nanti kita baru bisa pulang. Dan itu laguna-laguna kecil seperti itu atau celah-celah karang seperti itu banyak banget di tempat ini teman-teman. Jadi kalau kita mau explore jadi si bolang itu pasti asik banget ya, menyusup ke beberapa celah-celah gitu. Akhirnya ini kami harus jalan kaki menuju ke spot tersembunyi tersebut. Melalui celah tersebut, celah karang yang ada di depan itu, kita akan maju ke sana dan kalian harus hati-hati ya karena karang di sini tuh lumayan tajam, karang-karang keras gitu tipikalnya. Dan juga kita takut ada ada ikan yang beracun gitu yang bersembunyi di balik pasir itu biasanya. Nah teman-teman usahakan pakai butis yang biasa buat diving itu, atau kalau aku ini pakai sendal gunung tapi dibawa ke pantai. Tapi itu kan lumayan untuk melindungi kaki kita gitu ya. Jadi tapi kalian harus hati-hati juga jangan sampai menginjak karang yang hidup. Nah ini tempat tersembunyi yang diceritakan nama si bapak tadi. Aduh ini benar-benar asik sih, benar-benar menemukan menemukan sebuah keindahan tempat impian yang selama ini hanya aku bayangkan teman-teman. Sebuah tempat yang sepi, yang jernih. Walaupun ini sama-sama di celah-celah karang seperti yang ada di Goa Hawang kemarin, tapi itu aku nggak tahu auranya di sini tuh enak banget sih berenang. Jadi aku pede aja yakin masuk ke celah-celah ini teman-teman. Dan ya beginilah suasananya, asik banget asli. Dan ketika sampai di pertengahan perjalanan celah-celah, ini sebenarnya banyak banget lorong-lorong yang bisa kita masukin. Tapi aku takutnya nanti nggak bisa pulang ketika masuk ke lorong-lorong tersebut. Dan celah-celahnya itu banyak banget, jadi kayak labirin teman-teman. Jadi teman-teman bisa explore semua tempat-tempat yang ada di sini. Ini si bapak perahunya juga ikut explore ke dalam. Dia tuh pengen nunjukin sesuatu, katanya di paling dalam itu ada sebuah laguna yang lebih bagus dari tempat tadi. Dan mereka berdua nih sepertinya best friend teman-teman. Jadi asik banget orangnya. Itu satu tangan itu memegang rokok dan handphone, jadi nggak boleh basah walaupun dia sampai kemana pun tetap dibawa itu teman-teman. Dan waktu dibilangin pertama, mas ini tempatnya tuh mirip Raja Ampat mas gitu. Dan saya pun penasaran apakah Raja Ampat secantik ini atau lebih cantik. Kita lihat nanti ya teman-teman. Walaupun lagi terik, tapi suasana di dalam lagun-lagun kecil ini atau lorong-lorong kecil ini itu asik banget teman-teman. Adem gitu loh rasanya, jadi nggak terlalu panas terik. Walaupun di tempat tadi di tengah laut tadi panas sekali. Dan ini aku masih dipaksa untuk menuju ke salah satu spot yang pengen dia tunjukin teman-teman. Di tengah bebatuan karang gitu ada sebuah laguna katanya. Ada sebuah dia bilang kayak lapangan bola mas luasnya gitu. Dan mari kita lihat ke tengah sana itu ada apa, dan masih lumayan jauh. Jadi ya kita santai-santai aja berenang ya teman-teman, supaya nggak terlalu capek. Karena kita memang nggak bawa air minum, nggak bawa apa ke dalam. Semuanya ditinggal di kapal.
Dan menuju ke Laguna yang diceritakan si bapak ini, banyak sekali tempat-tempat menarik, tempat-tempat asik yang bisa kita lihat gitu loh. Di sini itu suasananya tenang banget, terus ya gitulah, asik buat berenang, buat bercengkrama, buat ngobrol. Dan aku bahagia banget hari ini dapat 2 teman baru yang asik-asik seperti ini. Dan kita masih terus mengeksplor menuju ke semakin dalam dan dalam lagi. Semoga saja jalan pulangnya kita nggak nyasar ya, karena itu bentuknya kayak labirin-labirin gitu. Dan kalau nggak kita perhatikan itu memang mirip-mirip semua tebing-tebing karangnya teman-teman. Jadi harus diperhatikan benar-benar ya kalau kalian mau explore seperti ini. Nah, ini aku sudah sampai di tempat yang diceritakan sama si bapak tadi. Memang luas banget sih di sini, kayak kolam renang pribadi teman-teman. Jadi kita tuh dikelilingi sama tebing-tebing karang. Dan ini tempatnya tersembunyi ya. Kalau orang-orang nggak tahu atau belum pernah kesini tuh susah banget untuk menemukan tempat ini. Dan si bapak juga nunjukin ada dia menemukan apa biah kalau di sini namanya. Jadi kayak kerang jini oh jini. Jadi kerang apa ya? Ini tuh kerang biagaru kalau di sini dibilang. Dan mungkin di Kepulauan Kini masih sangat banyak sekali. Tapi tenang aja, itu nggak kita ambil. Itu kita balikin lagi ke tempatnya. Jadi dia pengen nunjukin aja kalau di sini tuh kita juga punya kerang, Mas. Dan biasanya di beberapa tempat di timur Indonesia itu malah justru mereka itu melindungi gitu loh. Jadi ada beberapa farm atau marga, mereka itu sangat concern dan mereka tidak memakan salah satu jenis atau beberapa jenis dari binatang laut ini. Dan ini kita letakkan kembali kerangnya di tempat yang tadi ditemukan. Si bapaknya seneng banget. Seneng banget dia lihat kerangnya. Dan ini beneran sih tempatnya tuh bagus banget, Laguna gitu di tengah tebing-tebing karang yang terjal dan gak banyak yang tahu. Dan aku juga susah jelasinnya teman-teman, ini lokasinya di mana. Kalau teman-teman pengen kesini mungkin bisa tunjukin video ini ke si bapak yang punya kapal atau orang-orang sana, mudah-mudahan mereka tahu ya. Atau kalian bisa ketemu langsung dengan 2 orang yang asik ini. Sayangnya aku lupa minta nomor teleponnya kemarin. Ya mudah-mudahan kalau rezeki kalian pasti akan ketemulah dengan orang-orang ini. Setelah puas berenang-berenang, akhirnya kita kembali menuju ke perahu. Dan hari ini aku tuh merasa beruntung banget, merasa bahagia banget bisa ketemu tempat seperti ini yang mungkin belum banyak diketahui orang teman-teman. Dan memang ya Kepulauan K ini banyak sekali kejutan-kejutan yang aku dapetin di tempat-tempat seperti ini. Dan kenapa ya perjalanan pulang itu selalu lebih dekat daripada ketika kita melakukan perjalanan awal gitu loh. Dan ini gak kerasa sudah mau sampai aja di tempat kita memarkir perahu tadi teman-teman. Dan kejutan-kejutan kecil dalam sebuah perjalanan inilah yang selalu aku rindui teman-teman. Ketemu orang-orang baru yang asik, terus ketemu tempat-tempat bagus seperti ini. Itu rasanya bikin kita makin bangga sudah lahir dan besar di negeri tercinta ini, negeri Indonesia kawan-kawan. Dan ini kami harus melewati salah satu tempat yang terdalam, ini kayaknya dalam banget ini tempatnya di daerah ini. Dan kita harus berenang ke sana, dan di sana itu akhir dari lorong ini teman-teman. Kita akan jalan kaki lewat darat lagi, lewat pasir lagi. Dan ini semua harus berenang di tempat ini. Jadi yuk kita berenang dulu. Dan untunglah air laut mulai pasang dan perahu kita bisa keluar dari kandas tadi teman-teman. Kita akan berjalan menuju ke destinasi selanjutnya. Tadinya kita pengen pulang langsung ke Dulah, desa Dulah lagi untuk balik ke pantai Pasir Panjang. Tapi tiba-tiba si bapak itu ngide gitu, ngasih ide, kita mampir ke Pulau Sadranan dulu ya. Pulau Adranan apa Pulau Sadranan gitu. Kenapa kita diajak mampir? Karena memang lokasinya itu searah teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu Pulau Adranan dan sebelah kanan itu Dulah Laut. Nanti kita lurus menuju ke Pulau Tual dan kita akhirnya mampir ke Pulau Adranan. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya sejernih apa air laut di Kepulauan K itu, sampai dasarnya tuh kelihatan teman-teman. Dan hal-hal seperti inilah yang membuatku tuh merasa selalu penasaran dengan ada apa ya di Indonesia ini. Dan rasanya tuh pengen melihat semua lokasi di Indonesia ini dengan mata dan kepala saya sendiri. Dari situ mungkin kita bisa bercerita ya. Nah, kalau kita nggak bisa lihat sendiri, itu kan juga susah untuk bercerita kepada teman-teman semua.
Dan ini kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Pulau Adranan sesuai dari ide dari si bapak kapal ini teman-teman. Dan itu pulaunya sudah terlihat ya teman-teman, Pulau Adranan di depan kita, dan rencananya kami akan mampir ke sana untuk bersantai sejenak, menikmati suasana laut yang ada di Pulau Adranan ini. Ini air lautnya tuh biru gelap sekali teman-teman, ini pasti dalam ini. Dan kehidupan di bawah laut ini kita nggak bisa prediksi ya, nggak bisa kita lihat gitu. Kalau di angkasa kan misalnya ada meteor jatuh, ada benda jatuh, itu kita masih bisa lihat. Kalau di dalam laut kan kita nggak bisa ngelihat ada apa di dalam sana. Dan selalu jadi misteri, kecuali kita diving ya teman-teman. Kalau kita diving pasti bisa lihat lah. Tapi kalau kita dari atas kapal gini agak susah. Tapi di sini itu kita juga bisa lihat suasana di dalam lautnya, karena memang jaraknya itu dangkal teman-teman. Jadi kita bisa lihat suasana di dalam laut. Karena juga airnya tuh jernih banget di sini, nggak ada sampah, nggak ada polusi, dan keren lah pokoknya Pulau Adranan ini. Buat kalian yang datang ke Pulau K, mampir juga ke pulau ini ya. Pulau ini asik juga buat mandi-mandi sepertinya, karena pasirnya tuh landai dan ombaknya nggak terlalu kenceng di pasir ini. Dan konon katanya posisi dari pasir gundukan itu akan berpindah-pindah ketika musim anginnya juga berubah gitu teman-teman. Dan pulau ini sendiri tidak punya penghuni atau tidak berpenghuni, alias pulau kosong teman-teman. Jadi pas banget buat kalian yang mau healing ke sini. Itu suasana benar-benar tenang, jauh dari keramaian dan suara ombak serta angin laut. Itu benar-benar menenangkan kita. Jiwa dan raga kita tuh seperti terrefresh atau segar kembali lah. Jadi lupa dengan penat-penat yang ada di kota besar atau kesibukan-kesibukan atau rutinitas yang menjemukan. Itu bisa dilupakan sejenak di tempat ini kawan-kawan. Dan karena pantainya yang landai, tempat ini juga cocok untuk kalian mengajak keluarga gitu, bawa anak-anak, mandi-mandi di laut di sini, itu memang menyenangkan sih. Dan buat kalian yang hobi meditasi atau senang meditasi, menyelaraskan energi dalam tubuh dengan energi di alam sekitar, atau mencari ketenangan, tempat ini tuh pas banget buat kalian. Jadi silakan direncanakan untuk datang ke tempat ini ya teman-teman. Tadinya pengen banget berenang di tempat ini karena memang tempat yang asik buat berenang dan air lautnya tuh tenang, tapi karena sudah kecapean berenang di lorong-lorong misterius tadi di Pulau Bair, akhirnya kami hanya menikmati suasana pantainya dan suasana pulaunya yang tenang. Dan ini sore hari menjelang senja. Tadinya pengen banget untuk menikmati senja di tempat ini. Katanya bagus banget sih panorama senja di sini, tapi ternyata si bapak kapal ada keperluan dan dia harus pulang ke Dulah Laut karena memang kampungnya itu di Dulah Laut teman-teman. Makanya kami memutuskan untuk pulang menuju ke desa Dulah Darat lagi dari Pulau Adranan ini. Dan saya kembali merasa beruntung bisa menikmati suasana Adranan yang sepi seperti ini. Ya, sebuah kejutan lagi saya dapetin di Kepulauan K teman-teman. Dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Dulah Darat sebelum senja. Karena si bapak yang punya kapal ini akan pulang ke Dulah Laut dan ada keperluan gitu. Dan kita akhiri dulu ceritanya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan semoga saja video ini menginspirasi teman-teman untuk lebih mencintai negeri ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah rangkaian perjalanan Kembara ke Timur mengeksplorasi bumi timur Indonesia. Silahkan di subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video perjalanan ini. Sampai ketemu di video berikutnya.